Siapa yang tidak, siapa yang tidak mengeluarkan zakat berarti tidak ada sholat baginya. Yang sekarang itu dhaif. Yang ingin ana tunjukkan ada 3 ayat yang beriringan yang harus kita lihat. 3 ayat yang beriringan adalah 1, Quran surat Muhammad ayat yang ke-33. Surat 47 ayatnya 33. Ini ayat bukan hadis. Kalau tadi hadis dhaif. Wahai orang-orang yang beriman, Iya. taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Cukup, makasih. Anak ambil itu. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kenapa? Disampaikan oleh Ibnu Abbas. Anak ulang, disampaikan oleh Ibnu Abbas, anak paman Rasul. Abbas punya saudara namanya Hamzah yang seiman. Abbas punya 2 putra, Fadl bin Abbas, anak yang tertua namanya Abdullah bin Abbas. Yang didoakan Rasul adalah Abdul bin Abbas dengan doa yang terkenal, ya Allah fahamkan dia akan agama, ajarkan dia akan tafsir Quran. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wila. Disampaikan oleh Ibnu Abbas. Salasa ayatin, ada 3 ayat nazalat makrunah. 3 ayat itu turun berbarengan. Artinya 3 ayat itu turun adalah saling mengisi satu dengan yang lain, beriringan. Bithalathin, dengan 3 ayat yang lain. La tuqbalu minha wahidah bi ghairi qarinatiha. Tidak akan diterima satu dengan yang lain kalau hanya salah satunya. Tadi di surat 47 ayat yang ke-33, taatilah Allah, taatilah Rasul. Ada kata Allah, ada kata Rasul, beriringan. Maksudnya faman ata'allaha wa lam yuti'ir rasula lam yaqbal atau lam yuqbal minhu. Siapa yang taat Allah tapi tidak taat Rasul, tidak akan diterima amalnya. Gitu. Atau dibalik, taat Rasul ya tapi tidak ke Allah, tidak akan diterima amalnya. Ayat yang pertama kata Ibnu Abbas, bukan cerita di Qul Arza. Lanjut ayat yang kedua, surat Al-Muzammil. Jadi surat yang keberapa? 7 berapa? Halo? Berapa Pak? 73. Makasih Pak. Ayatnya 20. Bapak nyontek sama Pak, benar boleh. Coba ya. Tapi saya usaha. Tapi saya senang kok jenengan itu ngajak buah hati ke masjid itu bagus loh. Benar, Masya Allah. Yuk silakan Pak Imam Mustafa. Ayat ketiga yaitu Surat 73 ayat 20. Nah, ayat 20. Silakan. Sesungguhnya Tuhan mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri salat kurang dari 2/3 malam. Terus atau 1/2 malam, iya, 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Terus Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Terus Makanya memberi keringanan kepada kamu, iya. kepadamu. Terus Karena itu bantalah apa yang mudah bagimu. iya. Terus Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagai karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat. cukup, makasih. Tunaikan sholat, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Penjelasan yang ada, faman sholla, barang siapa sholat, walam yuzaki lam yukbal minhu.
Siapa sholat tapi tidak zakat, nggak akan diterima amalnya. Tadi pertama, dia taat Allah tapi tidak taat Rasul, nggak akan diterima amalnya. Yang kedua, dia sholat tapi tidak zakat, nggak diterima amalnya. Yang ketiga, silakan Pak Ibu Mustafa, suratnya Luqman ayatnya 14, surat 31. Yuk, mawassainal insana ayat 14, dan kami wasiatkan, ya silakan. Iya. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapak, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadamu dan kepada kedua orang tuamu dan kepadamu kembali. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua kamu. Penjelasannya, faman syakarallaha, siapa bersyukur kepada Allah, walam yashkur liwalidayhi, dia enggak bersyukur kepada orang tuanya, sekali lagi lam yuqbal minhu, amalnya enggak akan diterima. 3 ayat inilah yang selalu dengan beriringan. Ada kata sholat, ada kata zakat, ada kata Allah, ada kata Rasul, ada kata Allah, ada kata orang tua. Baik. Jadi gak bisa dipilih salah satunya. Siapa sholat tidak zakat, gak diterima amalnya. Siapa bersyukur kepada Allah tapi gak bersyukur dengan orang tuanya, gak akan diterima amalnya. Tadi yang pertama, siapa yang taat kepada Allah tapi gak taat kepada Rasul, maka gak akan diterima akan amalnya. Baik. Kita masuk sekarang yang ke dosa besar yang ke-6. Jadi ingat tadi dosa besar yang ke-5 tentang terhalang untuk zakat. Baik. Itu bagian daripada pendusta agama. Tadi ayatnya dibaca sampai Musa tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terus fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menghadirkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mengajak untuk memberi makan orang miskin. Fawailun, maka celaka lil musallin, bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang salatnya lalai. Lalai bukan enggak mengerjakan, tidak tepat pada waktunya. Alladzina hum yuraun, orang-orang yang riya. Wa yamnaunal ma'un, dan terhalang untuk memberikan yang berfaedah. Ini adalah pendusta agama. Baik. Sekarang dosa besar yang ke-6. Dilihat di kitabnya adalah suratnya, surat Al-Isra, surat 17, ayatnya 23 dan 24. Silakan. Iya, silakan Pak Imam. Dan Tuhan telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Itu ayat berapa? 23. Perhatikan Bapak Ibu, para Allah akan isinya. La taqul lahuma bil qawlis sayy, jangan kamu katakan kepada keduanya dengan perkataan yang buruk. Anak ulang. La taqul lahuma bil qawlis sayy, jangan katakan kepada keduanya perkataan yang buruk. Kemudian adalah walakin, akan tetapi katakan kepada keduanya biqaulin layyinin wa lutfin, perkataan yang lemah lembut. Kemudian bahwa dikatakan demikian, waqad kana yahmilani adaka rajaini hayataka, dulu orang tua, ketika khususnya orang tua membawa kamu, ibunya mengandung kamu,
adzaka dalam rasa yang sakit membawa kamu, rajaini keduanya berharap, hayataka agar kamu tetap hidup. Enggak ada orang tua yang kepingin anaknya mati, meninggal ketika nanti lahir, tidak ada. Waqad kana yahmilani adzaka rajaini hayataka. Ketika keduanya membawa kamu, rasanya tidak nyaman, tetap rajaini hayataka. Keduanya berharap kamu tetap menjadi orang yang hidup, menikmati dunia. Tetapi wa anta, kamu, in hamalta adahuma, ketika kamu bawa rasa tidak nyaman akan keduanya, rajauta, kamu berharap mautahuma, kematian akan keduanya. Saya teringat kata-kata begini rasanya, seorang ibu bisa membuat 10 anaknya hidup, tapi belum tentu anak 10 mampu membawa orang tuanya tetap hidup. Tidak heran seorang ibu bapak sanggup punya anak 10 mengantarkan anaknya sukses. Belum tentu anak 10 mengantarkan ibu dan bapaknya sukses. Maka di ayat tadi dikatakan, summa qala Allah Ta'ala, sebenarnya Allah mengatakan, wa qul lahuma qawlan karima, katakan kepada keduanya perkataan yang mulia. Padahal kata karim itu sifat Allah. Anak ulang, kata karim itu adalah salah satu nama dari Allah, Asmaul Husna. Tapi ini dikatakan dibuat oleh Allah untuk pergaulan kita, muamalah kita dengan orang tua. Bentuknya karim, sigat mubalaghah, superlatif, harus sangat mulia. Tadi la taqul lahum biqaulis sayy, jangan mengatakan keduanya dengan perkataan yang buruk, walakin akan tetapi adalah bil qaulil lutfi walain, dan perkataan yang lembut. Dan ingat, makhluk Allah di dunia ini yang dirinya disandingkan haknya dengan hak Allah tidak lain adalah cuma orang tua kita. Di dunia ini yang haknya makhluknya Allah disandingkan dengan haknya Allah cuma orang tua, dan gak tanggung-tanggung 5 kali dalam Quran. 1 Al-Baqarah 83, 2 An-Nisa 36, 3 Al-An'am 151, 4 Al-Isra 2324. Kemudian yang kelima surat 31 ayat yang ke-14 tadi. Baik, kita lanjutkan. Silakan Pak Imam Mustafa. Ayat yang ke-24, suratnya 17. Kalau di dalam kitab Bapak Ibu hanya ada 2 ayat, tetapi izinkan ana nambahi lagi 1 ayat. Nanti akan ketahuan indahnya ayat ini. Silakan 24-nya dulu Pak Imam Mustafa. Dan janganlah dirimu dan keduanya dengan penuh kasih sayang. Iya. Ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu. Baik. Perhatikan di ujungnya, wahai Tuhanku, sayangi keduanya sebagaimana orang tua akan mendapatkan sebanding dengan apa yang telah kita berikan kepada kedua buah hati kita, kepada anak-anak kita. Yang tadi dikatakan, sekalipun maaf orang tua tadi posisinya tidak nyaman, ternyata dia punya satu doa, rajaini hayataka, hayatana. Tapi ketika tadi kamu mendapatkan penderitaan membawa orang tua kamu berharap mautahuma, kematian keduanya. Na'udzubillah. Tapi ayat yang ke-25 sekarang, silakan Pak Mustafa. Ayat 25. Tuhan kamu begitu. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Iya. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada Allah yang tahu kamu itu tulus atau tidak ketika kamu membawa orang tua kamu. Rabbukum a'lamu binufusikum in takunu sholihin. Tuhan kamu lebih tahu dalam diri kamu itu ikhlas atau tidak ketika maaf bergaul dengan kedua orang tua kamu. Ikhlas atau tidak, itu ayatnya. Tuhan kamu lebih tahu. Sementara orang tua itu, maaf,
orang tua itu nanti akan seperti surat 36 ayat 68. Setiap orang tua akan seperti surat 36 ayat 68. Silahkan Pak Imam Mustafa. Ayat 68. Yuk silakan. Barang siapa dan barang siapa kami panjangkan umurnya saya kami kembalikan dia kepada awal perjanjiannya. Iya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Catatan kaki dari ayat ini Pak Imam Mustafa. Silakan. Kembali menjadi lemah dan kurang akal seperti anak kecil. Iya. Inilah yang terjadi. Jadi siapapun orang tua, bapak ibu, para tamu Allah akan mengalami maaf seperti masa kecil. Dia akan pikun. Tapi berbahagialah orang yang pikun, yang dulunya dia maaf menjadi orang yang taat kepada Allah. Sekalipun dia pikun, yang diingat adalah tentang kebaikan. Mana air, mana Al-Quran. Enggak mengapa dia pikun, itu sunatullah kok, tidak perlu kita takuti dan kita tangisi. Tapi ketika orang yang pikun, awalnya dia orang yang taat, dia ingatnya kebaikan gitu. Tolong ambilkan aku air, aku belum sholat ya, padahal sudah. Tolong ambilkan Quran dan lain sebagainya. Tapi maaf, celakalah bagi mereka yang maaf masa dulunya dia adalah melakukan yang tidak baik. Di saat dia pikun, dia akan ingat yang tidak baik. Yang harus cerdas kita yang muamalah dengan orang-orang yang pikun tadi. Pasti seperti anak kecil. Jadi saya ingat kalau anak kecil butuh baby walker, orang tua kita bukan baby walker. Apa? Iya, apa namanya, kursi roda. Iya. Itulah yang mesti. Kalau anak kita usia 0 sampai 3 bulan dia butuh bubur, nanti orang tua kita juga akan butuh bubur. Intinya adalah qaulun layyinun wa lutfun. Tutur kata yang lemah lembut mesti disampaikan kepada kita, karena mereka akan kembali seperti anak-anak gitu. Taib. Mari kita tengok sekarang satu hadis. Hadis ini sanadnya dari Abu Darda, semoga Allah meridhoinya. Ada di dalam kitab Bapak Ibu. Rasulullah SAW sampaikan, al-walidu, orang tua kita adalah awsatun abwabil jannah. Orang tua kita adalah pintu surga yang paling dekat. Jadi kalau pingin masuk pintu surga, dekatilah orang tua kita. Kemudian fa in syi'ta fahfad. Insyaallah perhatikan redaksinya. Fa in syi'ta fahfad. Kalau kamu ambil pelihara. Wa in syi'ta fadhayyi. Kalau kamu mau juga sia-siakan aja. Kalau kamu mau pelihara dia dong. Tapi kalau kamu menghendaki untuk disia-siakan, itu pilihan kamu gitu. Tapi ingat di awalnya Rasul sampaikan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua kita adalah pintu surga yang paling dekat. Pilihan di kita sekarang, ingin masuk pintu surga atau neraka. Menjadi kufur itu pilihan, menjadi iman itu juga pilihan. Silakan dibuka surat yang ke-18 ayatnya 29. Mau manusia, mau iman silakan, mau kufur silakan. Mau melihara orang tua silakan. Ini hadisnya tadi, pintu surga paling dekat adalah orang tua, Masya Allah. Ya. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Terus barang siapa mendaki beriman, adalah dia beriman. Dan barang siapa yang mendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim, dan gejolaknya mengepung mereka. Syukran. Inilah ayatnya. Sekarang anak tunjukkan tadi, ada ayatnya tadi. Kalau kamu iman, mau kafir apa tadi? Kafir, silakan. Itu tadi. Oke, anak tunjukkan lanjut sekarang. Ini ada tambahan ilmu ini. Dikatakan oleh seorang ulama salaf namanya Ka'ab bin Al-Akhbar. Anak ulang.
namanya Ka'ab al-Ahbar, semoga Allah meridhoinya. Kata Ka'ab al-Ahbar, sesungguhnya Allah, innallaha la yaj'alu halakal 'abdi, Allah akan la yu'ajjilu, sungguh Allah akan menyegerakan halakal 'abdi, kebinasaan seorang hamba, idza kana aqqan liwalidayhi, ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Ana ulang, innallaha la yu'ajjilu halakal 'abdi idza kana aqqan liwalidayhi. Kemudian yu'ajjilahu al-'adzaba, Allah akan menyegerakan untuknya azab. Wa innallaha la yazidu fi umril 'abdi, Allah akan menambah umur untuk hambanya, idza kana barran biwalidayhi, kalau dia berbuat kepada kedua orang tuanya. La yaziduhu barran wa khairan, ditambah dengan kebaikan dan kebaikan. Wa man barrahuma, dan siapa yang berbuat keduanya, ayyunfiqu alaihima, dia akan menafkahkan untuk keduanya, berinfak untuk keduanya, idzah taja, ketika keduanya butuh. Jadi jangan sampai orang tua jadi beban buat kita, bukan beban. Bersyukurlah masih ada orang tua yang Allah amanahkan kepada kita. Kemudian disampaikan oleh Ka'ab al-Ahbar, ja'a rajulun illa Nabi sallallahu, datang seorang laki-laki Nabi sallallahu, faqala, dia berkata, ya Rasulullah, in abi yuridu ayyahtaja mali, ya Rasul, orang tuaku datang kepadaku mengharapkan hartaku, wahai Rasul. Dia datang kepada Rasul dengan mengatakan, wahai Rasul, inna abi, bapakku, yuridu ayyahtaja mali, dia mengharapkan harta yang ada pada daku. Faqala Rasul, anta wa malaka wa maluka li abika, kamu dan hartamu adalah untuk bapak kamu. Masih bicara mau hitung-hitungan rasanya. Baik, Anda tunjukkan lagi sekarang. Di hadis yang lain, tidak ada di dalam kitab Bapak Ibu sekarang, tidak ada di dalam kitab Bapak Ibu yang ada. Baik, ini perawinya adalah Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Sanadnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Nanti akan tunjukkan yang akan datang. Anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi dengan mengatakan, faqala ya Rasulullah, man ahaqqun nas minni bi husni suhbah, man ahaqqun nasi minni bi husni suhbah, siapa yang paling berhak, manusia yang harus paling aku berhak untuk aku gauli dengan baik, wahai Rasul. Manusia mana Rasul yang paling punya hak untuk aku bergauli dengan baik? Bi husni suhbah, kata Rasul, ummuka, ibu kamu. Qala tumaman, dia mengatakan ummuka, ibu kamu 3 kali. Kemudian summa man, qala summa abuka, bapak kamu, summa al-aqrab fal aqrab, karib kerabat kamu dan karib kerabat kamu. Hadis ini disepakati Bukhari Muslim. Baik, itu tadi tentang hukukul walidain. Sekarang anak tunjukkan kata al-hukuk. Ada satu hadis tentang akikah. Kata akikah itu bahasa Arab Bapak Ibu, tapi dari kata aqah. Hadisnya bunyi demikian, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi, yusamma yudbah wa yukhlaqu yawma sabihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Akikah dari kata akoh, artinya memutus, memotong. Dinamai dia, disembelihkan dia, dicukur dia pada hari ketujuhnya. Al-uquq dari kata akoh artinya memutus, memotong. Berarti uququl walidain itu adalah memotong kebaikan, memutus kebaikan dengan kedua orang tua.
apapun caranya. Baik. Tadi sudah ditujukan dengan satu hadis At-Tirmidzi, mau dipelihara silakan, mau disia-siakan silakan, itu pilihan kata Rasul. Baik. Saya tambahkan satu lagi nih. Seorang laki-laki datang kepada Rasul, yasta'dinuhu, dia minta izin sama Rasul fil jihad, untuk jihad ma'ahu, bersama dengan Rasul. Akan Rasul tanya, ahayyun walid? Apakah orang kamu masih hidup? Na'am, iya ya Rasul. Fafihima fajahid. Jihad kamu kepada kedua orang tua kamu. Ya. Baik, itu semuanya biar kita mikir kembali bahwa orang tua kita semakin tua bukan semakin lincah, tidak, bohong. Semakin tua semakin lemah dan di atas lemah. Ujung-ujungnya adalah tadi seperti kejadian awal. Nunakishu fil khalqi, kami kembalikan kejadian awal, lemah dan kurang akal. Tadi disampaikan oleh seorang bahwa anak ulang tadi. Penjelasan dari Ibnu Katsir mengatakan, ketika kedua orang tua kamu membawa kamu, di mana ketika membawa kamu adaka, dia merasa sakit pun tetap membawanya. Rojaini, keduanya berharap hayataka, kematian, hayataka, kehidupan kamu. Taiwa anta in hamalta, kamu ketika kamu membawanya, adahuma, penderitaan kamu dengan membawa keduanya. Rojauta, kamu berharap mautahuma, kematian keduanya. Jadi pas rasanya ketika ada orang mengatakan apa tadi? Seorang ibu bapak dengan 10 anak bisa mengantarkan sarjana semuanya. Tapi seorang 10 anak belum tentu bisa mengantarkan surga buat keduanya. Terakhir Bapak Ibu, ini kitab tauhid namanya Fathul Majid. Tulisannya Syabdul Wahab. Ketika di awal pembukaan, antum masih ingat, biasanya disampaikan ketika Ramadan, tapi suka dipelintir. Apa itu? Jibril mengaminkan 3 kali. Masih ingat ya? Jibril mengaminkan 3 kali. Kemudian Rasul juga mengaminkan 3 kali. Ditanya sahabat, kenapa engkau mengaminkan 3 kali wahai Rasul? 1. Seseorang yang masuk Ramadan hingga keluar Ramadan, dosanya tidak terampuni, maka dia celaka. Katakan amin Rasul. Amin. Yang kedua, seseorang yang ada keduanya, orang tuanya, tapi tidak mengantarkan masuk ke surganya Allah, maka dia celaka. Katakan amin Rasul. Amin. Rasul mengucapkan amin. Kemudian yang ketiga, nama engkau disebut Rasul, tapi dia tidak berselawat kepada engkau, maka dia celaka. Katakan amin Rasul. Amin. Inilah salah satu dari 3 amin adalah karena tidak mengantarkan diri kita dengan adanya orang tua masuk ke dalam surganya Allah. Ini terima kasih. Yang mau tanya silakan, masih ada waktu. Baik, mau judul soal, ada pertanyaan? Tentang kalau anak yang durhaka tapi karena orang tuanya tidak mengajarkan, apakah? Baik, nanti pertanyaan Pak Heri begini bagus. Bagaimana kalau orang tuanya keduanya zalim? Itu toh, apakah masih punya hak untuk diperbuat baiki? Tidak, ya. Orang anaknya tidak mengetahui ilmunya. Oh, sehingga kalau anak nggak punya ilmunya, ya namanya orang nggak punya ilmu, terserah dia. Apakah termasuk durhaka juga? Gini, pertanyaan itu dilarikan gini, bagaimana dengan orang yang tidak punya ilmu? Baik, 3 kelompok manusia penanya Allah itu diangkat. Rufi'al qalami an 3. Ada 3 kelompok manusia penanya Allah diangkat, gak dicatat. 1. Anis sabiyyi hatta yahtalima, dari bayi sampai dia apa ikhtilam? Ikhtilam, mimpi basah. Laki-laki mimpi basah, balik. Untuk wanita menstruasi.
Jadi kalau anak kecil tidak sholat tidak apa-apa. Ya, makanya tadi waktu Pak Imam Sholat tadi nyeloroin anak tadi, loh kok malah lari? Loh, namanya juga belum balik. Lah iya, namanya juga belum balik. Kecuali antum sama anak lari malah keluar kayak itu. Lah iya ya, namanya juga belum balik. Tidak sholat tidak apa-apa. Yang kedua dari dia gila sampai sembuh. Tapi yang ketiga ada lagi wa anin naim hatta yastaiqadha. Dari dia tidur sampai dia bangun. Orang tidur nempelin orang kelenger enggak apa-apa. Tidur ngambil duitnya orang dimasukin gitu pokoknya. Oh enggak mungkin ya. Ya. Tidur nendang orang itu, dok, ngambil kelenger ya. Enggak ada hukum positifnya, enggak ada. Sama pertanyaan Pak Heri kepada anak, gimana kalau anak enggak punya ilmunya? Enggak punya ilmu, dikasih ilmu lah. Tetapi masalahnya adalah yang harus kita angkat, gimana kalau orang tua keduanya zalim? Keduanya orang tua nggak ngajari baik. Si anak tahu kalau itu tidak baik. Apakah tetap punya hak dia untuk diperbuat baiki? Iya. Wa in dzalama, walaupun keduanya zalim. Itu dalilnya mana? Jadi kan ada orang tua yang kadang-kala karena juga nggak punya ilmunya berbuat yang semena-mena. Tetap anak harus berbuat baik. Ada dalilnya kira-kira? Ada? Surat berapa kalau ada? Tanggung jawab lah kalau bilang ada. Coba buka suratnya 31 ayatnya 15. Ayatnya 15. Harus diperbuat baik walaupun dia zalim berdua. Tetap apapun dia nggak boleh kita melakukan yang buruk walaupun dia memang tidak baik. Jangan, nggak boleh. Dan jika keduanya memaksa untuk mempersekutukan itu dengan sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah kau menaati keduanya dan berkaulah keduanya di dunia dengan baik. Loh, ini ayatnya kan? Ikutilah jalan yang kembali padamu. Iya, ini ayatnya kok. Ini baru soal tadi ayatnya ini tentang masalah muamalah dengan orang tua. Tengoklah sekarang bagaimana perintah Allah Ta'ala kepada Musa dan Harun. Dua orang Rasul ketika akan dakwah kepada Fir'aun. Kita tahu jelas-jelas Fir'aun itu jelas sikapnya dengan Musa tidak bisa ditolerir itu. Iya, memusuhi, sikapnya anarkis tadi, bengis, diktator. Tapi ternyata Allah menyuruh Musa dan Harun untuk mengatakan kepada Fir'aun, mengatakan kepada dia, mendakwai dia dengan cara seperti itu. Betul kan? Magut jenengan, betul kan? Surat berapa? An-Nisa. Terima kasih atas ngarangnya kan. Ayo, Pak Heri malu ini. Ayo coba Fir'aun, Musa diberitahu begitu sama Allah. Surat berapa coba? Apa? Surat 28 ayat. Iya. Al-Qasas. Enggak ada. Saya enggak enak dengan orang tua mengatakan ngarang enggak enak. Sama antum aja. Ayo coba. Ya, coba dibaca Pak Imam Mustafa. Suratnya 20. Ayatnya 44. Dari 43 deh, Pak. 43 itu begini bunyinya. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Dia itu sikapnya telah melampaui batas. Itu kata Allah. Tapi di ayat 44 Allah sampaikan kepada Musa dan Harun, berkatalah kamu berdua. Mau gak Pak? Ayat bukan ayat 20, surat 20 ayatnya 43 44. Terus 45 juga. 43 itu 44-nya. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Mudah-mudahan loh Pak Iman. Mudah-mudahan. Kamu mengatakan baik itu pun baru mudah-mudahan gitu. Belum tentu dia baik. Nyatanya kan ya benar. Nyatanya enggak baik. Tapi tetap kita menempatkan kata tadi. Tutur kata yang lemah lembut sekalipun dia peranginya laksana Fir'aun gitu loh.
Udah, apalagi yang melahirkan kita. Jangan kayak tadi dong yang disampaikan Ibnu Katsir. Ketika keduanya membawamu dengan penderitaan, dia tetap berharap mudah-mudahan anakku hidup, kan gitu ya. Ternyata ada kalanya tadi orang anak yang ketika membawa orang tuanya dalam kondisi yang tidak nyaman dengan penuh penderitaan, yang diharapkan apa? Kematian. Ya. Kalau perlu buru-buru meninggal biar warisannya dapat keluar, kan gitu ya. Nah ya, dah baik, terima kasih. Jam 8 lebih nih. Aku mau balik ya, Pak Heri. Terima kasih untuk semuanya. Besok kita lanjutkan tentang hukukul walidain. Pak Heri dan semuanya, saya izin begini. Tadi saya ngomong dengan Pak Iman tadi rasanya di sini ada infokus. Saya tidak mungkin pelajaran Al-Kabair hanya menonton di kitab. Karena kitab yang saya bawa 2. Ada tambahan beberapa ayat dan hadis yang dibuka untuk menambahi penjelasan. Kedua kalinya, sekarang pilih aja, apakah pilih dibuat infokusnya ataukah pilih anak buatkan ketikan tambahan ilmu tapi nanti difotokopi itu. Kayaknya pilihannya kedua ini. Kayaknya kedua pilihannya. Ketimbang nulis di infokus mendingan. Nah, kayaknya itu saya tahu saya anaknya dukun jadi bisa nebak hati jenengan. Iya, udah langsung ya. Iya deh, terima kasih. Kayaknya gitu Pak Heri, namanya pilihannya. Jadi gak jadi Pak Iman pakai infokus. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.